Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam budaya. Perkenalkan, saya Maharani Vinda Dewi, SSN MSN, dosen program studi tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Dan hari ini saya mengampu mata kuliah Tari Klasik Surakarta Putri Keprajuritan. Mata kuliah Tari Klasik Surakarta Putri Keprajuritan merupakan mata kuliah yang memberikan bekal pengalaman kepada mahasiswa untuk memahami teknik, konsep, dan segala yang berkaitan dengan tari keprajuritan putri. Dan mata kuliah ini memberi bekal pengalaman mahasiswa dalam mengolah ketubuhan, terutama dengan penggunaan properti atau senjata yang berkaitan langsung dengan tari klasik Surakarta Putri. Pendekatan mata kuliah ini menggunakan metode studi kasus dengan pola pengajaran tutorial dan diskusi. Dan capaian dari mata kuliah ini adalah, atau capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan bentuk ragam teknik serta penggunaan properti pada tari klasik Surakarta Putri Keprajuritan. Dan materi pembelajaran dalam mata kuliah ini antara lain seluk-beluk tari keprajuritan putri, ragam gerak dan teknik dasar perangan panahan, ragam gerak sekaran keprajuritan putri, dan teknik penggunaan properti atau senjata yang berkaitan langsung dengan tari keprajuritan putri. Dan muara akhirnya mahasiswa akan diberikan pengalaman untuk menarikan tari keprajuritan putri dalam bentuk tari Retno Tinanding ataupun tari Srikandi Mustoko Weni. Dan bentuk interaksi kelas akan menggunakan partisipatif aktif dari mahasiswa dan dari dosen. Dan sistem penilaiannya adalah dalam bentuk unjuk kerja, dalam bentuk presentasi ataupun tanya jawab di akhir tatap muka, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dan marilah kita bersama masuk dalam perkuliahan. Selamat siang teman-teman. Ya. Selamat ketemu kembali bersama saya Maharani, tentunya dalam mata kuliah Tari Putri Keprajuritan. Oke, atau dalam nama mata kuliahnya adalah Tari Klasik Surakarta Putri Keprajuritan. Nah, kira-kira apakah hari ini sudah siap untuk melaksanakan perkuliahan atau mendapatkan materi perkuliahan? Siap. Oke, Bu Sana sudah siap semuanya ya, jaringnya sudah nggak ada yang kebalik. Karena ini mata kuliah praktek, jadi semuanya harus serba benar ya gitu. Oke, kita ngomongin tentang tari keprajuritan. Kira-kira apa yang pertama kali terlintas di teman-teman ketika mendengar nama keprajuritan? Perang. Boleh agak keras biar keluar. Perang. Terus tegas. Apalagi? Dari sini? Berani. Disiplin. Oke, terus kira-kira ketika mendengar atau teman-teman akan masuk ke mata kuliah tari keprajuritan ini, ketika saya pertemuan kemarin saya mengatakan harus membawa gendewo, nyenyep, dan cundrik, kira-kira untuk apa? Senjata. Oke, senjata. Berarti ketika kita ngomongin tentang tari keprajuritan, berarti kita ngomongin tentang olah properti atau olah senjata. Oke. Tari keprajuritan sendiri sebenarnya merupakan genre atau bagian dari tari wireng. Ya, tari wireng
atau tari Wireng Petilan. Kalau tari Wireng itu bentuk tari olah keprajuritan yang sifatnya dia penokohannya sama atau rias busananya sama gitu. Tapi kalau Wireng Petilan itu ada tokoh-tokoh tertentu yang dimasukkan dalam tari itu. Misalnya, kira-kira tokoh dalam pewayangan Mahabharata yang ada perangnya siapa? Sri Kandi. Oke, Sri Kandi yang familiar dengan warna merah ya. Terus siapa lagi? Pustakaweni. Danenggar dalam cerita apa? Ya, tapi ada Danenggar masuk ya, ada Danenggar Klaswara. Lalu ada juga yang dia sifatnya lintas. Jadi kan kalau di putri-putri kan ada Sri Kandi Pustakaweni, ada Retno Tinanding dan lain sebagainya, ya Retno Pamudya. Tapi kalau yang lintas putri sama gagah apa? Sri Kandi Cakil, Busrawa. Kalau sama alus Priyambodo Mustakaweni. Gitu ya. Jadi memang tari klasik keprajuritan ini memang fokusnya adalah setelah kemarin sudah belajar teknik dasar tentang sekaran-sekarannya, ya kita hari ini kan sudah ditugaskan untuk membawa ini nih 3 properti. Nah hari ini kita akan belajar tentang teknik penggunaan properti. Kira-kira masing-masing tahu nggak ini namanya apa? Gendewo. Oke, gendewo. Terus ini? Lenyap. Lalu ini? Oke, cundrik. Ada nggak kira-kira properti lain yang bisa digunakan untuk tari prajuritan? Tameng, pedang, lalu apa lagi? Yang putri, kipas. Apa lagi? Dada, benar. Terus ada lagi? Yang sifatnya perhiasan? Cunduk apa? Cunduk mentul. Apa? Iki apa jenis? Apa? Tusuk konde. Nah, jadi itu semuanya bisa digunakan atau dimanfaatkan di tari klasik Surakarta Putri Keprajuritan. Tapi hari ini karena kita nanti muara akhirnya adalah tari Sri Kandi Mustakaweni, kita akan mencoba ini memperdalam tentang gerak properti ini gitu. Ya. Tapi sebelumnya kita ke gerak properti, perangan ini merupakan suatu part yang sebenarnya paling susah dalam tari keprajuritan khususnya gitu. Karena teman-teman nanti tidak hanya melakukan gerak tubuh. Kalau di semester sebelumnya kan hanya menari, belum ada properti yang menempel. Tapi di keprajuritan akan ada properti yang menempel. Boleh kita coba dulu dari ini? Sudah dipakai? Sudah. Oke, kita duduk dulu ya. Kita coba dulu ambil. Nah, dari cundrik, kita mulainya dari sini. Ya, terus dibuka. Jadi ini didorong. Diambil. Nah, ini polanya seperti ini. Ini kalau di dalam tari itu namanya sawego. Kalau di sini apa? Kalau ini dihalus ya, ada toh? Ya ini sawego. Kalau di putri seriseknya jadi, nah dia diputar, gitu. Ya. Terus kalau di pola tusukan nanti kita akan berdiri coba praktek. Tapi kita coba duduk di sini. Nah, sebenarnya penggunaan properti itu prinsipnya adalah sama dengan teman-teman tanpa menggunakan properti. Misal mentang, ya mentang. Misal mentang. Ini ya properti ini nempel aja. Tapi terus jangan gini ya. Wah, kok harap tutuk-tutuk. Ya, tapi jangan seperti ini. Tapi memang harus ada bentuk yang nah, ini apa lagi? Ini apa? Ngideng toh. Nah, ngideng tapi dikasih properti. Gitu. Ya. Nah, kalau gendewo gimana, Mbak? Atau Bu? Gendewo sama, tetap. Kan mentang. Dipasang gendewo. Ya, ini. Oke, coba gendewonya dipegang masing-masing. Nah, kalau peruntukan gendewo itu berbeda dengan yang namanya cundrik. Kalau cundrik kan kita otomatis perangnya jarak dekat nih. Kan tidak mungkin jarak jauh pakai cundrik. Susah ya. Musuhnya yang kene lah nggak nyampe gitu.
tidak sampai. Nah, tapi kalau pakai gendewo itu sistemnya adalah dia akan yang sifatnya jauh gitu. Tapi bisa nggak Bu untuk jarak dekat? Kira-kira bisa nggak? Bisa atau tidak? Oke, kalau jarak dekat dia sifatnya adalah untuk tangkis atau untuk tamengnya kita gitu. Ya, kita langsung praktek aja ya. Yuk, kita berdiri dulu. Nyamankan dulu jaringnya karena nanti kita akan menggunakan apa ini namanya? Samparan. Nah, inilah yang membedakan tari Surakarta dengan tari-tari yang lainnya. Jadi keprajuritannya memang semuanya akan menggunakan samparan. Kita mulai dari penggunaan jentering. Tadi sudah ya caranya ngambil. Lalu kita salib. Kita akan coba teknik pertama adalah tusukan. Tusukan ya. Polanya saya izin maju sedikit ya. Biar jelas. Tarik, tusuk. Tarik, tusuk. Coba, yuk, coba. Coba. Manam cupan. 1, 2. Bisa? Endannya tinggal saweku. 3, 4. Bisa. Kalau dikombinasi dengan kaki, kita mulai dari tusukan. Perhatikan dulu 5, 6, 7, 8. Kita pakainya seret jempol. Ya. 2. Mundurnya sampar dulu. 3, 4. Ya, kita coba. Boleh sedikit mundur biar kita punya ruang sedikit. Tapi jangan mundur-mundur. Yuk. 5, kita coba ya bersama ya. 5, 6, 7, 8, tusuk. 1, 2, 3, 4. Indan. 5, 6, 7, 8. Bisa? Oke, tusukan itu ada beberapa macam. Ada yang tusuk di bawah, ya. Ada tusuk setinggi. Ada tusuk yang atas, ya. Jadi samping, ya, samping, tengah, dan atas. Oke. Ada lagi macam-macam tusukan. Tadi tusuk itu sudah ya, tusuk, endan, lalu trek yang biasa digunakan dalam tari putri Surakarta adalah trek. Trek itu polanya dari sini, ya. Tapi kan nanti teman-teman ngiting. Nah, naik. Tingginya adalah setinggi pilingnya teman. Set, ya. Nanti ada atas, atas, bawah, atas. Atas, atas, bawah, atas. Paham? Perilakunya atau pola geraknya nanti bisa dikombinasikan. Misal 8, atas, atas, bawah, atas. Ya. Kita coba atas, atas, bawah, atas. Boleh satu arah hadap ke sana? Biar saya bisa melihat. Oke. Oke, 5. Atas, atas, bawah, atas ya. Mendek, jangan lupa samparan kanan kiri. 5, 6, 7, 8. Atas, atas, bawah, atas. Bisa? Sekarang tanjak. Tanjak. Kita pola yang selanjutnya, kita kombinasi antara tangan dan jundrik. Namanya adalah kelit atau tangkisan. Dari sini, ya, buka, lalu tusuk lagi. Sekarang kalian coba berpasangan. Coba. Jessica sama saya. Boleh agak ke sini? Jessica boleh sama saya? Oke, kita coba ya. Boleh berjajar? Mari luang, ayo. Oke. Kita coba atas, bawah, atas ya. Jessica mau hadap mana? Oke, 5, 6. Ratri bisa nggak ke sini? Biar saya bisa melihat. Yuk, 5, 6. Sing nusuk sama saya. Oke, yang nusuk saya dulu ya. Yuk, 5, 6, 7, 8. Atas, atas, bawah, atas. Bisa? Lalu kita kelit. Buka tangannya.
Ganti tusuk. Hap. Bisa? Sekarang coba tusuk ke bawah. Ayo, bisa nggak? 5, 6, 7, 8, tusuk bawah. Hap. Oke, bisa ya? Sekarang ada teknik lagi yang namanya jeblos. Kita jeblos, ganti tusuk dan kita langsung serisik. Ya, 5, 6, 7, 8. Jeblos, ayo ulang. Jeblos itu adalah kalian berpindah tempat. Ya, ulang ya. Prinsipnya atas, atas, bawah, atas, buka atas, bawah, bawah. Jeblos. Ya, pelan-pelan. Yuk, 5, 6, 7, 8. Atas, atas, bawah, atas, buka, tusuk. Ayo. Jessica salah. Kita ulang lagi. Sudah bisa yang lainnya? Oke, bagus. Kita ulang lagi. Oke. Ya. 6, 7, 8. Atas, atas, bawah, atas, buka, atas, bawah, jeblos. Cepat serisik. 6, 7, 8. Bisa? Paham terkait dengan tusukan? Bisa ya? Nanti polanya, terima kasih Jessica. Nanti polanya ada tusukan yang lain. Tusukan yang lain adalah, kalian pernah lihat Priam Botong Soko ini? Nah, itu ada yang bentuknya tusukannya saweko, tapi dia di sendal pancing. Nah, ini. Ya. Set, sendal pancing. Bisa dipahami? Sudah bisa? Kita ke yang kedua. Kita ambil gendewonya masing-masing. Yuk, ambil. Kita mulai dari, ambil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pendek 8. Perhatikan ya. Lalu kita gunakan tusukan. 1, 2, endah 3, 4. Bisa? Bisa ya? 4, 1. Ulang. 1, 2, endan, endan. Ya. Lalu kita manfaatkan tangkis, tangkis, kembali. Lalu kita trek. Trek. Ulang dari ya, tusuk, tusuk, endan, endan, tangkis, kembali, pindah tanjaknya jadi trek, trek, itu ya. Lalu kita mulai 1, 2, 3. Kan treknya seperti itu. Kita variasi pakai gendewonya. Jadi treknya adalah, perhatikan dulu, 1, 2, 3, ya. Jadi kita main level ya. Kita coba track bersama ya. Nah, 6, 7, 1, 2, 3, bisa? Bisa. Lalu kita masukkan gendewonya, cuntriknya. Kita masukkan. Mau coba Pak Cungkrik dan gendewa ya. Yuk kita bersama. Yuk 5. Oke, 5, 6, 7, 8. 1, 2, endo, endo. Guys, jak, trek, 1, 2, 3, jengkeng. Bisa? Lanjut apa tuh diulang? Lanjut? Bisa ya? Nanti segala pertanyaannya nanti kita akan bahas di akhir perkuliahan. Oke, lalu masukkan. Kita ambil. Panahan 1, 2, ambil 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cukup buat setengah lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
lepas ngingetnya. 1, 2. Gitu. Bisa ya? Jadi ada dua bagian part. Ya, dua bagian part. Yang pertama adalah tusuk, endan. Ya kan? Setelah endan, tangkisan, gendewo. Lalu ada trek. Ya, lalu kombinasi dua-duanya main. Hap. Ya toh? Dua-duanya main, hap. Setelah itu dimasukkan, lalu panahan. Oke, ada pertanyaan? Nanti akan dicoba ya, semuanya akan coba. Kita akan coba untuk asesmennya. Gitu. Tua gapat manam ju seblak. Tua kak tangan manam ju lapan. Tua gapat manam ju lapan. Tua gapat manam ju pan. Tua gapat manam ju pan. Tua gapat manam ju tanjak. Tua gapat manam ju pan. Tua gapat manam ju pan. Tua gapat manam ju lapan. Enggak, tua gapat manam ju lapan. Tuh. Adakah pertanyaan? Boleh sambil duduk. Oke, silakan siapa yang mau tanya terkait dengan apa yang sudah dipelajari hari ini? Siapa mau tanya? Ya, boleh agak keras ya. Harus berani. Anak tari itu harus berani. Yuk. Terkait pemegangan gendewo tadi waktu tangkisan tadi masih bingung putarnya. Oke, tangkis. Perhatikan, ketika main gendewo itu memang tangan kita harus terampil ya. Kapan diputar, kapan enggak. Nah, terkait dengan tangkisan ini, teman-teman harus putar ini ya. Di sini putar. Nah, dari sini diputar. Jari-jarinya muter. Nah, posisinya juga tidak boleh lurus, tapi harus ada. Nah, agak miring. Kenapa? Karena ini nanti untuk ceritanya kalau nutuk ini. Gitu. Jadi dari sini, ya dari sini, putar. Jelas? Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya dilakukan selama 2 hitungan. Jadi nanti untuk asesmen terakhir juga 2 hitungan ya. Nanti silahkan dicoba latihan 2 hitungan terkait dengan. Boleh ada lagi pertanyaan? Oke, Ratri. Mau tanya waktu Kurang keras. Ya nggak keras. waktu trek itu tingginya seberapa ya? Oke, track. Tadi saya sudah jelaskan ya di awal. Kalau mungkin masih agak bingung, soalnya tadi baru jelasin tentang tusukan. Tusukan itu ada tusukan lempeng. Boleh teman-teman? Lempeng itu pinggang. Lempeng. Set, lempeng. Ya. Lalu ada pundak. Pundak itu setingginya. Nah, kalau trek itu tingginya adalah tanganmu setinggi ini, setinggi telinganya masing-masing. Ayo, awas. Ya. Setinggi telinganya masing-masing, dan arahnya dia harus lurus, tidak boleh begini. Nah, dia harus lurus. Nah, jadi kesannya yang tinggi adalah treknya, padahal ini tingginya adalah setinggi pilingan masing-masing, ya, atau kening ya, istilahnya apa? Kening ya, kening. Lalu untuk kembalinya juga 1, 2, 3, 4. Jadi nggak perlu diputar. Lugu saja. 1, ya, 2. Kalau ke bawah tinggal dibalik. Kembalinya diputar lagi. Kembali, kita di keprajuritan itu memang harus lihai ya. Logika geraknya memang harus jelas. Kapan itu akan berhenti, kapan itu bagaimana memutar propertinya, kapan tubuhnya. Kan nggak mungkin nih kamu ditusuk ke sana terus kamu ikut ke sana, kan kena. Misal ya, tusuk
sini kamu ikut ke sini kan nggak mungkin. Jadi logikanya harus ditusuk and down. Nah, jadi harus sebelahnya. Jelas? Katri? Ada lagi pertanyaan? Saya Oke, ini Dita. untuk cara pengambilan nyenyapnya itu kan Oke, nyenyapnya. Saya praktek ya. Ada beberapa versi. Nanti mungkin kalau teman-teman lihat di video referensi, itu ada beberapa. Ada satu ambilnya seperti ini. Pergelangan tangannya kelihatan, ya. Ada yang punggung tangannya yang kelihatan. Tapi kita untuk isi Surakarta kita akan pakai yang ini. Ya, jadi yang di bawah telinga. Nah, ambilnya di bawah telinga. 1, 2. Kenapa harus disendal? Istilahnya disendal ya. Kenapa harus disendal? Karena biasanya endong panah itu kan ketat, seret. Ya, bahasa Jawa ini seret. 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 Jadi memang harus diambil. Set. Nah, harus disendal pancing sama kayak tadi, sendal pancing. Gitu. Ya, jadi untuk materi kita nanti akan gunakan yang ini. Gunakan yang ini, kebalik. Yang ini ya. Kita akan gunakan yang ini. Tapi ketika nanti teman-teman pergelaran boleh nggak Bu pakai yang ini? Boleh, silakan. Nanti di semester 6 ada pergelaran ya. Semester 5 atau 6. Ini. Ini bisa begini. Tapi lazimnya yang digunakan untuk perkuliahan kita akan gunakan. Kita sepakati kita gunakan yang Oke? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup terkait dengan asesmen ya, penilaian. Nanti silahkan kalian ulang latihan dulu, lalu ulang tadi materi. Tusuk, endan, tangkis, kembali. Trek atas, trek bawah, trek atas, kombinasi. Ya, lalu kita naik duduk. Naik duduk, naik sawego, kita masukkan, terus apa? Ambil nyenyap, jadi panah. Gitu ya. Tapi terkait dengan tari tidak hanya di panahan ya. Nanti ada juga yang namanya sawego. Terkait dengan ini, pengayaan materinya, silahkan buka referensi bukunya Pak Didi ada tentang tari keprajuritan Gaya Surakarta. Silahkan baca bukunya. Lalu untuk tugas minggu depan kita akan mulai masuk ke materi tarinya. Ya, materi yang pertama adalah tari Sri Kandi Mustokoweni dan kita akan langsung presentasi di bagian perangan. Ada pertanyaan? Sudah? Cukup? Oke, terima kasih sudah hadir di perkuliahan. Kita coba dengan panggung ya. Kita coba dengan panggung, kita coba dengan lighting. Nanti di mana ujiannya teman-teman juga akan di sini. Cukup dari saya? Cukup? Apa ada mau pertanyaan lagi? Sudah. Oke, terima kasih. Perkuliahan hari ini saya akhiri dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Terima kasih.